Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi mujtaba wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal baita lam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dunubihi kayawmi waladathu ummu. Amma ba'du fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkuli. Yang mulia tuan-tuan guru, para alim, orang-orang tua kita, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, wabil khusus kepada sahibul bait, Bapak Saryono dan Ibu Muslimin dan sekeluarga, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan dan kita perdengarkan mengawali kalimat pembukaan tidak lain tidak bukan kalimat syukur alhamdulillah. Di pagi hari yang cerah ini atas izin Allah, sama-sama kita dapat menghadiri undangan Bapak Saryono dan Ibu sekeluarga. Adapun tentunya hajat beliau kita diundang yang pertama, kita mengantarkan dan mendoakan. Tentu mudah-mudahan di Bapak Saryono dan Ibu Muslim dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji, tentu mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kelancaran baik pergi hingga pulangnya, diberikan kemudahan dalam menjalankan segala manasik-manasiknya, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan guru, para bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, ibadah haji adalah sebuah ibadah yang istimewa. Bukan hanya kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, tetapi juga keistimewaannya banyak. Salah satu di antaranya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, apa kata Nabi? Man hajja hadzal baita lam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dunubihi kayawmi waladathu. Di antara keistimewaan ibadah haji dari Kanjeng Nabi, man hajja hadzal bait, sinten tiyangipun saged budal haji teng Baitullah. Dene nglakoni perkara ibadah haji lam yarfus wa lam yafsuq, kelawan menjauhi perkara-perkara sing disebut maksiat, walam yafsuq, dan tidak berbuat yang tidak baik. Kalau dia melaksanakan ibadah haji dengan
kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan ibadah haji yang pertama artinya Allah ampuni dosa-dosa kita. Apalagi kita manusia ini tidak ada yang tidak punya kesalahan. Ujar baginda Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap kita manusia anak Adam ibaratkan punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang punya salah dari Nabi at-tawwabun, yaitu mau bertobat, mengakui kesalahannya, lalu minta ampun, beristighfar dengan Allah. Salah satu rukun di dalam ibadah haji yang paling utama kita kenal yang namanya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah puncak ibadah haji. Ibadatnya tanggal 9 Dzulhijjah kita datang ke tanah Arafah, maka hajinya tentu tidak sah. Al-Hajju Arafah, kata Nabi, haji adalah identik dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi pun ada kita tulang ke Arafah tapi tanggal 10 Dzulhijjah, mohon maaf, hajinya tidak sah. Ulang lagi tahun hadapan. Saat melaksanakan rukun wukuf di Arafah, apa amaliyahnya? Tidak lain cuma wukuf nek coro joyoman, namun istirahat berada di tanah Arafah, boten wonten amalan sing wajib dilakoni. Namun nek perkara wajib sing liyane nggih salat fardu nggih pangkat wajib. Tapi yang dilakukan saat wukuf di Arafah apa? Ternyata diajarkan, disuruh memperbanyak istighfar. Apa istighfar? Minta ampun kepada Allah. Apalagi suasana di padang Arafah itu mengingatkan akan peristiwa di masa depan, yaitu peristiwa di mana kita setelah hari kiamat meninggal kita semua. Lalu Allah perintahkan malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, bangkit kita semua yang mati, lalu dikirim ke sebuah tempat yang kita kenal dengan mahsyar. Terbayang suasana sudah hari kiamat di padang mahsyar. Manusia dari ujung barat ke timur, utara ke selatan, jauran, banjar, mampilak, putih, ada warna yang lain. Terbayang suasana padang mahsyar akan berhadapan dengan pengadilan mahkamah Allah. Jawabannya cuma dua, selamat atau tidak. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian masuk surga, sebahagian masuk neraka. Tidak lagi memikirkan berkurang, tidak lagi melihat mikirkan nasib orang. Karena saat Nabi menyampaikan hadis berada di padang mahsyar, semua manusia tidak ada pakaian sama sekali. Siti Aisyah bertakun awan Nabi, ya Rasulullah, ada sumpan dah, bukan ada napa-napa lagi. Jar Nabi, orang itu sudah saat itu kada lagi mikirkan yang lain-lain, cuma satu, selamat atau tidak. Begitu saat kita wukuf di Arafah, tergambar suasana di padang mahsyar, terbayang akan masa lalu kita, masa silam kita, baik atau tidak baik. Maka amalan yang paling baik saat wukuf di Arafah bukan hanya tempatnya mustajab, disitulah kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
Kenapa saat kita hukum di Arafah kita memperbanyak istighfar? Tidak lain, Arafah adalah tempat dan waktu yang sangat istimewa, yakni juga adalah waktu yang mustajab. Dan di masa lalunya, di zaman dulunya begitu juga yang pernah terjadi ketika Nabi Adam alaihi salam pernah melakukan perbuatan dosa, digoda oleh iblis. Ketika dalam surga dilarang wala taqraba hadhihi syajarah, ojo marek-marek sapa sira, jangan bapak parak lawan pohon nih. Tapi iblis itu gawiannya tukang bergerak. Digudanya Adam, kada kawan kuda Adam, Hawa digudanya. Imbah Hawa dapat digodanya, iblis pedahkan laki mau juga. Maka tak umpat Hawa memakan buahnya, Adam pun juga memakan. Padahal wis dilarang Gusti Allah wala taqraba hadhihi syajarah, tapi karena terlanjur sudah tamakan buah larangan. Tapi dibalik iblis, ya iblis buah khuldi. Aslinya buah larangan, tapi kok dibilang buah khuldi. Gawian iblis itu membulak-balik. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Sama kalau kita hidup di akhir zaman itu Dajjal ngarannya. Dajjal itu katanya Dajjal artinya membolak-balik, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena kesalahannya. Akhirnya jauh terpisah Adam dan Hawa, saling mencari dan minta ampun dengan Allah. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam mencari Hawa sekali ketemunya di mana? Pas di puncak Arafah, yakni di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah tempat pertemuan kembali antara Adam dan Hawa yang terpisah lama karena dihukum kesalahan dalam surga. Bersenantiasa minta ampun, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirin hadirat Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis yang lain kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Di mana keistimewaan haji yang kedua Nabi, orang kalau beribadah haji dapat mendapatkan predikat haji mabrur. Laisa lahul jaza, kada ada balasan yang lain illal jannah, surga itu pambar saja. Cuma ngarannya mabrur itu apa? Para ulama menjelaskan ternyata intisari dalam ibadah haji. Tentu kita tahu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Sama dengan sholat. Sholat itu ada rukunnya, ada sunnahnya. Tetapi yang bernilai di dalam sholat istimewa itu apa? Khashi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat itu yang luar biasa apa? Khusyuknya. Tapi ternyata dalam ibadah haji yang istimewanya itu apa? Dan sehingga dia mendapatkan predikat mabrur adalah tak kalah dia punya kepedulian, dia punya kepekaan, punya apa kata orang, sifat senang memberi, menolong kepada sesama. Makanya orang-orang di Makkah itu, orang datangan haji itu disebut mereka duyufullah. Ngarannya apa duyufullah? Tamu-tamu Allah. Jadi mereka sudah orang datangan ke Makkah itu. Oh yang sugih-sugih itu membawa sedekah kada tanggung kayak kita. Kita masih mending paling syuting buting sesangki dua sangki.
Urang sana mun sedekah banyu tuh truk yang ganal keronton tuh di bawahnya. Mun sudah bagian membawakan makanan nih satu truk satu mobil. Artinya apa? Kepekaan dan kepedulian saling bahu membahu, saling tolong menolong. Ternyata itu yang menyebabkan daripada istilah bisa mendapatkan mabrur. Kata Syekh Nawawi dalam kitabnya, wa min alamatil hajjil mabrur, wa min alamatil hajjil mabrur an takunal ayyakunal hajj ahsana halan mimma qabla. Di antara tanda-tanda kita mendapatkan haji mabrur, ujar Syekh Nawawi, bahwa orang yang berhaji itu pun sudah sampai balik ke kampungnya ahsana mimma qablu, lebih baik ibadahnya, lebih baik sosial masyarakatnya. Pokoknya timbah bulik haji tambah baik. Kenapa? Karena mendapatkan iktibar, mengambil pelajaran dari setiap rukun dan wajib haji yang kita laksanakan. Yang pertama tadi wukuf di Arafah, terbayang seolah-olah di padang mahsyar, seolah-olah kita sudah meninggal dunia. Maka satu tidak lain dan tidak bukan di benak kita, sudah siapkah aku jika aku berhadapan dengan mahkamah Allah? Maka kalau sudah itu yang ditanyakan, maka watazawwadu, maka mesti kita buat bekal sebanyak-banyaknya mumpung kita hidup di dunia, mumpung lagi sehat, mumpung lagi bisa melakukan aktivitas. Watazawwadu, bawa bekal, fa inna khairaz zad at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apalagi yang kita dapatkan kalau kita melihat setelah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Itu kalau dalam istilah haji mabit itu hukumnya wajib. Tapi kalau yang namanya wukuf itu rukun. Apa bedanya rukun lawan wajib? Nek rukun niku mesti dilakoni, tapi nek ketinggalan hajine boten sah. Tapi kalau haji mesti dilakukan, tapi kalau ketinggalan wajib bayar. Mabit di Muzdalifah itu ke zaman Rasulullah melakukan sebagai bentuk persiapan istirahat malam tuh. Kenapa besok tanggal 10 Zulhijjah akan melakukan ibadah yang berat, yaitu melontar Jumratul Aqabah. Tapi kita zaman sekarang Pak, mabit di Muzdalifah itu mempersiapkan badan fisiknya, juga mempersiapkan batu yang akan dilontarkan. Ujar ayah Anda Kiai Haji Muhammad Ali, beliau bercerita, sidin tahun 70-an ke Makkah yang pakai kapal Allah. Lalu tunjuk ke gambar sidin di Makkah apa di kapal tuh sidin beberapa bulan tuh tahan intiki di kapal tuh kawasnya. Jadi mun mabit di Muzdalifah orang bahari itu bawa sinter di tangan sunting, gayung tangan kuat. Gayung tuh isi banyu. Jadi maksud sinter tuh mana batu? Nah, ini batu. Udah dapat batu tuh masukkan ke dalam gayung. Gayung isi banyu akan apa? Ternyata untuk membedakan yang mana yang bujur-bujur batu. Karena di situ tuh kada lain kada bukan. Amun ada karas masukkan ke dalam gayung isi banyu. Amun kada hancur berarti batu. Amun hancur berarti itu itu teh kambing berita. Nah, ya. Jalannya itu dulu. Alhamdulillah kita ada lagi. Pengen cukup tahan sudah di Mabit Muzdalifah. Apa untuk apa batu yang kita siapkan? 7 perkara untuk hari sebelum. Berapa? Jumratul Aqabah. Kita hari ke-11 ada 3 ula wusta Jumratul Aqabah. 7 kali 7 21 sampai 3 hari itu. 21 kali 3 berarti berapa? 63 tambah 7 minimal 70 batu yang kita siapkan kalau sampai 8. Apa yang kita lakukan untuk besoknya melontar Jumratul Aqabah, melontar di Mina, tidak lain sebagai napak tilas ibadah, napak tilas apa yang pernah terjadi di
masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lewat melontar itu kita mengambil akibat pelajaran apa? Saat pergi melontar, seakan-akan kita melontar iblis. Memang ada kelihatan, memang iblis dibentuk batu lagi. Tapi gambaran semasa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kan ceritanya Nabi Ibrahim kali Ismail itu kan dikorban Gusti Allah melakoni ibadah kurban. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Tak kala umur Ismail sudah remaja, lalu Nabi Ibrahim sampaikan, "Nah, aku tadi malam mimpi menyembelihmu, pandur mata tahu bagaimana pendapat." Nabi Ibrahim dapat perintah Allah menyembelih putranya Ismail. Ibarat bahasa Nabi Ibrahim itu lawas belum beranak, tuha kada beranak. Sekali sudah beranak disuruh disembelih. Tidak lain adalah ujian Allah kepada Nabi Ibrahim akan keimanan. Tapi luar biasa Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah di atas segala-galanya. Walaupun harus dikorbankan anaknya, Nabi Ibrahim tidak apa-apa. Cuma Ibrahim malah murni ke anaknya. Piye nah, dia sembelih sisa. Ya anaknya, ya abadi al-matu satajiduni insyaallah minasolihin. Wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Insya Allah aku orang yang sabar. Makanya hendak tulakan dua beranak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Satu-satunya sih nggak seneng wong ngelakoni ibadah kali Gusti Allah ya ini iblis. Ibarat membahasa Banjar di iblis tatamu Nabi Ibrahim. Nak kemana? Jadi Nabi Ibrahim itu akan melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Nyumbali Ismail Pak. Oh, cara ini yang iblis yang menyerupai orang tadi. Kenapa disumbali? Anak seikungannya itu yang ditunggu puluhan tahun sudah. Tuhan dapat disumbali, jangan. Biar iblis. Tapi ya iblis konangan. Dan Nabi Ibrahim itu untuk iblis ini. Mohon maaf nih lah, biasanya bisa campur aja nanti. Jadi dia Nabi Ibrahim itu untuk manusia biasa ini iblis ini. Jadi Ibrahim, yo Ismail, tak dalan ya ini. Wah, akhirnya masing-masing si surah ambil batu. Bismillah, Allahu Akbar. Lantar sampai 7 kali. Itu yang kita lakukan saat melontar di Jumratul Aqabah. Seolah-olah kita Jumratul Aqabah kita melontar. Seolah-olah kita melontar sifat-sifat iblis yang ada pada kita. Ambil pelajaran seperti itu ya Allah, mudah-mudahan aku melontar Jumratul Aqabah. Jauhkan sifat riblat iblis yang ada padaku. Sifat sombong, sifat ujub, sifat iri, dengki yang lain. Bismillah, Allahu Akbar. Ada yang spesial buka kayak orang hendak mengkalah itu ada. Memang di situ dianjurkan sampai 7 kali. Kita ambil pelajaran ini. Setelah orang melontar Jumratul Aqabah sampai hari 13 nafar sani lalu kembali ke Makkah yang namanya tawaf keliling Ka'bah. Tawaf itu membahasa kita ya berkeliling. Dimulai dari rukun Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar. Hajar Aswad yang kita kenal dengan batu hitam, aslinya di batu niku putih. Aslinya putih. Zaman biyen niku batu niku kan batu sing saking swarga, pecah-pecah cilik-cilik, wonten 7 ditempelkan di satu pojokan Ka'bah. Tapi saking akeh wong sing apa jenenge ngecup niku saiki ngalih warnane dadi ireng. Disebutlah Hajar Aswad. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini tempat yang disebut mustajab, yakni multazam. Makanya orang berhaji itu selain tadi dosa diampuni,
hajinya mudahan dapat pahala surga, dan yang ketiga doa-doanya dikabulkan Allah. Makanya kita yang sekarang mendoakan dan mengantarkan Bapak Saryono dan Bu Musinem, maka kita minta oleh-oleh yang paling nomor satu, oleh-olehnya minta didoakan. Mustajab di depan Ka'bah namanya multazam. Kalau di Madinah tempat mustajab raudhatun min riyadil jannah. Jadi mau ibarat hendak papasan apa batitip napa untuk haji itu nomor 16. Yang pertama minta doakan. Maka dalam kesempatan ini tentu kita semua bertitiplah kepada Bapak Saryono dan Ibu Musinem, doakan kami bertahan, mudahan kami panjang umur sehat badan bisa secepatnya menyusul untuk melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Dan tentu sekali lagi kita hadir sama-sama di sini kita doakan yang tentunya Bapak Saryono dan Ibu Muslim sekali lagi diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, pergi dan pulangnya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, dan mendapatkan haji yang mabrur dan kembali ke rumah tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita semua seperti yang apa kita harapkan dari ibu muslim juga sesuai apa yang kita doakan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.